Oke, welcome Mas Aldo, selamat datang. Jadi kalau teman-teman lihat di Google, teman-teman bisa googling itu candlestick pattern. Banyak banget nama-namanya teman-teman. Contohnya ini. Kelihatan teman-teman? Halo? Kelihatan layarnya? Oke, jadi kalau teman-teman cek di internet itu banyak banget pattern candlestick. Yang perlu teman-teman tahu adalah kenapa sih kalau kebentuk candlestick seperti ini itu naik, kalau kebentuk seperti ini itu turun. Itu aja yang teman-teman pahami. Dan malam ini kita akan belajar itu. Jadi namanya terserah, mau dihafalin boleh, mau nggak dihafalin boleh. Yang penting bentuknya dulu. Sebenarnya candlestick itu, satu candlestick itu mempunyai cerita. Nah, kita akan cerita setiap candlestick. Kita akan ceritakan malam hari ini. Di sini teman-teman tahu kenapa kita candlestick itu adalah bapak dari seluruh indikator. Moving average di sini telat. Kalau kita coba masukin misalkan stochastic misalkan. Stochastic teman-teman bersilangan, lumayan bagus sih stochastic pada saat ini kita cari. Di sini over. Nah, stochastic ini lumayan akurasinya bagus nih, di sini sama-sama turun. Tapi di lain waktu dia akan telat. Nah, contoh di sini teman-teman. Ya. Di kenaikan sini stochastic gagal. Ya, stochastic itu berada di atas ini dan dia rusak. Nah, makanya namanya indikator itu pasti lagging, teman-teman. Nah, kalau indikatornya itu pakai candlestick, teman-teman tidak ada yang namanya lagging. Dia akan selalu memberikan signal per candlestick, per sesi. Kalau teman-teman pakai time frame 1 menit, maka setiap 1 menit dia akan memberikan signal. Candlesticknya akan punya cerita dan teman-teman bisa ambil kesimpulan. Nah, kita akan ceritakan itu. Kesimpulannya seperti apa kita akan ceritakan dulu. Nanti teman-teman tahu kenapa indikator lagging dan candlestick harus teman-teman pelajari. Nah, itu. Jadi harus teman-teman tahu bahwa candlestick per candlenya itu ada ceritanya. Oke. Kita lihat di sini ada dua, teman-teman. Pastinya ada dua ya, kalau nggak naik ya turun. Oke. Kalau yang turun, pastinya pergerakannya ke bawah, ya kan? Kalau turun, kalau dari atas ke bawah namanya naik. Ya kan, nggak mungkin turun dari atas ke bawah, pasti naik. Sesimpel itu sih teman-teman. Jadi ini yang merah itu turun ya. Bearish, kalau teman-teman mau tahu nama itu bearish. Kalau yang naik itu bullish. Jadi kalau teman-teman lihat orang bilang marketnya bullish, berarti marketnya lagi naik. Marketnya bearish, berarti marketnya lagi turun. Untuk bearish teman-teman, itu harga opennya di atas sini. Di sini ya, saya udah buat nih harga open, lalu close-nya itu ada di bawah sini. Dan ini namanya upper shadow. Shadow-nya itu yang panjang-panjang ini atau disebutnya tail ya teman-teman. Itu shadow dari candlestick. Kadang-kadang nggak ada shadow-nya sama sekali. Dia full body candlestick-nya. Ini namanya body, isinya tuh body teman-teman, isinya nih. Nah, bodinya itu isinya itu body namanya. Ada kadang-kadang yang nggak ada tail-nya atau nggak ada sumbunya. Itu artinya buyer atau sellernya sedang menguasai 100%. Tidak ada perlawanan sama sekali. Oke. Jadi dalam market itu yang berperang kan antara hijau dan merah, bullish dan bearish, bear dan bull. Itu yang berperang. Jadi siapa yang menang dia akan naik, siapa yang kalah dia akan turun. Oke? Kalau yang bear-nya menang ya dia akan turun, kalau bull-nya menang maka dia akan naik. Ini harga tertingginya di atas, kalau bearish sama si bullish juga harga tertingginya di sini, dan ekor bawah sini adalah harga terendahnya. Namanya lower. Harga terendahnya sama, namanya di bawah ya harga rendah, kalau di atas harga tertinggi. Kalau candlestick bullish atau naik, harga opennya di bawah. Namanya juga bullish ya, naik. Pasti geraknya dari bawah ke atas. Nah, pertama gerak itu namanya open. Dan close-nya itu di atas ini. Teman-teman mungkin bisa lihat ini dulu. Setelah itu kita akan ceritakan kenapa dia ada tail, kenapa dia ada, semuanya kita ceritakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh di screenshot dan saya sudah rekam sih. Rekaman jalan nggak? Oke, jalan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanya aja, jangan malu-malu teman-teman. Halo? Kalau nggak ada ditanyakan langsung bilang aja nggak ada mas, lanjut gitu loh. Biar aktif teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Yang lain mana nih, mas Sensen terus yang muncul dari tadi? Lanjut ya.
Nesi, Aldo semua di sini mana nih? Ada berapa nih pesertanya? Ada 7 hari ini, saya 1, berarti ada 6 totalnya. Lagi nge-lag ya. Aduh. Halo teman-teman, masih aman? Layar saya masih aman? Aldo, Nesi gimana? Ada mau ditanyain tentang ini? Jangan diam-diam aja. Nesi gimana, Nes? Aman, Nes? Nesi, ini member baru Nesi, teman-teman, silakan kenalan. Dia perempuan. Oke, kalau aman kita akan cerita candlestick per candlestick. Kelihatan candlestick merah? Halo, kelihatan? Oke. Kita mulai ceritakan dulu dari candlestick ini ya. Kan teman-teman sering jumpa tuh di chart pastinya. Nah, itu kan banyak model-modelnya, nanti kita ceritakan. Oke, yang ini dulu. Jadi kenapa dia terbentuk ini? Saya ceritakan dulu kenapa dia bisa terbentuk candlestick merah yang seperti ini. Jadi pertamanya, market buka pasti dari atas ya, kan ini turun ya. Berarti dia dari atas. Oke, market di sini. Oh, pakai ini aja deh. Kita ceritanya pakai ini aja, pakai pen. Warnanya hitam. Oke. Jadi market tuh dari sini dulu pertama, buka. Kan ini sell ya. Ini turun ke bawah, turunnya sampai mana? Turunnya tuh sampai sini, teman-teman. Sampai yang tailnya ini ya, sampai shadownya. Turun dia ke bawah sini. Nah, ketika di bawah sini, teman-teman, ada perlawanan buyer. Buyernya masuk. Barnya masuk sampai sini. Dan ketika sesi habis, harga ditutup di sini. Jadi setiap satu candle, time frame-nya lihat berapa? 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam. Berarti satu candlenya tuh 1 jam. Per sesinya tuh 1 jam. Kalau 1 menit, berarti per sesinya itu 1 menit, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Karena semuanya sama sih. Jadi kalau satu udah paham, paham semua. Oke, kita ulang. Ini ada tail ya di atas, sorry, kelupaan. Jadi pertama market bukanya di sini, karena ini adalah candle bearish atau turun. Market buka, oke, dia udah start dari sini nih, market buka. Mau kemana nih, buyer atau seller? Seller buyer mau beli atau mau jual gitu kan? Ternyata waktu pertama kali buyer masuk nih, buyer masuk, makanya dia sempat ke sini nih. Buyer ada mau beli nih. Pas sampai di sini, ternyata sellernya kuat banget sehingga mampu dia ngedrop harga sampai mana? Sampai bawah sini, teman-teman. Sampai tail yang sini. Nah, ini seller masuk. Seller masuk ya, sampai bawah sini. Dan ketika sesinya belum berakhir, ada perlawanan dari buyer. Perlawanannya sampai mana? Apakah kuat? Enggak. Perlawanannya sampai sini aja. Nah, ini buyer, area buyer. Ya. Dan ketika dia nekan sampai atas sini, teman-teman, sampai harga di sini, sesinya habis. Udah 1 menit nih, kalau candle 1 menit ya. Ini kita cerita 1 M. Ya, 1 menit. Dan waktunya habis, makanya harga di close di sini. Dan kebentuklah candle ini. Oke, clear ya, teman-teman? Oke, saya harap clear ya. Candle merah saya pinggirin. Kita buka candlenya hijau. Oke, kita cerita merah semua dulu deh. Dan kadang ada muncul tuh biasanya seperti ini. Kita buat banyak model candlestick. Oke. Seperti ini. Mari kita bercerita. Ini kita duplikat. Kita hapus saja ini. Oke, ini kita mulai. Oke, kelihatan teman-teman? Ini ada yang tahu nggak ini candle apa namanya? Yes, benar, ini hammer teman-teman. Jadi kalau yang pemula mau ngafalin juga boleh, nggak ngafalin namanya juga boleh, tapi tahu cerita di balik candlesticknya. Jadi teman-teman yang perlu tahu adalah kenapa ini bentuknya kayak gini gitu. Itu aja dulu. Oke, kita akan cerita dari candlestick yang ini.
Kita baru cerita satu candlestick ya. Nanti kalau ada temannya lagi di sebelahnya kita akan cerita. Oke. Jadi ini teman-teman, pertama adalah di sini kan market buka ini kan turun ya. Warnanya merah. Ingat warnanya merah berarti dia turun, bukanya di atas. Oke. Market turun dan dia ngedrop cukup jauh teman-teman. Ngedropnya sampai mana? Sampai bawah. Seller nih masuk sampai sini. Ya. Dan ketika sampai harga di bawah sini, ada buyer besar. Kenapa bayarnya cukup besar? Karena naiknya cukup tinggi sampai sini. Ya, sampai sini nih buyer masuk nih. Ini buyer masuk. Nah, buyer masuk dan ketika sampai harga sini, waktunya habis. Makanya di close di sini. Nah, dari sini teman-teman, dari candlestick ini kebentuk, kalau kita main per satu candlestick, kita akan tahu nih, candlestick berikutnya nih, di sesi berikutnya di sini akan kebentuk candlestick apa. Sekali lagi ini hanya probabilitas, nggak ada yang pasti teman-teman. Candlestick hanya memberitahu di pasar itu tadi jam 3 sore sellernya kuat. Tapi teman-teman masuk dari jam 3 lewat mau masuk itu belum tentu turun loh. Siapa tahu pas udah jam 3 lewat pemain besar masuk yang seharusnya pasar drop malah jadi naik karena uangnya banyak. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi sinyalnya kita ambil. Setidaknya kita nggak ketipu teman-teman kalau pakai candlestick. Nah, jadi di sini kita udah tahu nih. Tadi marketnya kemana? Misalkan dari atas nih. Drop nih ya, harga drop bawah, lalu muncul candlestick seperti ini. Ini udah signal dong. Kenapa signal? Signal untuk ke atas. Kenapa? Karena di sini ada buyer yang cukup kuat. Sampai sini loh bayarnya. Dorong harga cukup banyak. Dan sellernya cuma mampu menahan harga segini doang. Nih, areanya lihat ya, areanya. Cuma segini doang harga sellernya. Bayarnya cukup tinggi. Nah, ini udah satu kesimpulan bahwa ini di zona sini ada buyer masuk nih. Cukup banyak buyer masuk. Ada kemungkinan harga habis ini itu naik. Sekali lagi trading hanya bicara kemungkinan. Tapi kenapa kita harus belajar kemungkinan yang lebih bagus? Nah, itu karena trading hanya bicara probabilitas, teman-teman. Kalau ada yang pasti dia pasti naik atau pasti turun, kita ketemuan ya. Kita akan belajar, saya akan masuk semua aset di situ. Saya masukin aja semuanya. Kalau emang ada yang bilang, oh ini pasti naik, pasti turun. Kita hanya bicara probabilitas. Ketika probabilitasnya besar, kita akan ambil. Tapi kalau misalkan, ini probabilitasnya 30% nih, mau naik nih, nggak usah beli lah. Ya udah, nggak usah beli. Tapi kemarin, ini probabilitasnya cukup tinggi. Ketika harga di bawah sini, banyak orang mau beli nih. Yuk kita ikutan beli. Logikanya seperti itu. Di market juga kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak usah dibuat teknikal yang gimana-gimana. Market itu kan gambaran dari orang transaksi, teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, market ini yang di sini, ini kan gambaran dari orang transaksi di pasar. Dia beli, oh banyak nih buyer beli, oh turun, berarti orang banyak jual, supply-nya udah di sini di drop lagi ke bawah. Gitu aja. Ini kan bayangan dari apa yang terjadi di market aslinya. Jadi ini bukan orang ngada-ngada, ini candlestick ini habis ini muncul candlestick ini baru dia ke atas, nggak ada itu kayak gitu, nggak ada teman-teman. Candlestick hanyalah signal, pertanda teman-teman. Kenapa harus belajar candlestick? Ya tadi itu, kalau teman-teman ngandelin indikator, di sini loh, ini contohnya moving average ya. Di sini dia baru ngasih signal sell, harga rata-ratanya ditembus, baru dia drop. Sementara candlestick di atas sini sudah memberikan signal. Dan dia turun di atas sini, kan sayang tuh harganya. Range-nya itu kan cukup banyak teman-teman. Range-nya cukup banyak nih segini. Ketinggalan jauh kan, kalau di forex sangat sayang teman-teman. Kalau binary option mungkin sisa ketika di sini mau nge-sell masih ada sisa untuk turunnya, tapi bisa jadi dia udah mau balik dulu sehingga kita loss. Maka candlestick harus teman-teman pelajari sebagai apa? Sebagai patokan entry. Jadi supply and demand-nya di mana ketemu misalkan. Misalkan ketemu di sini supply-nya gitu kan. Terus kita mau cari area sell tuh di sini. Nah, ketika nanti masuk, teman-teman. Ketika dia mau masuk ke sini, nah di situ yang teman-teman cari. Nah, masuk ke situ cari, masuk ke sini cari. Nah, carinya tuh di area sininya. Bentar, saya garis dulu. Oke. Nah, ketika masuk di area supply ataupun demand, kita cari candlestick apa yang terbentuk di situ.
Ketika muncul candlestick yang memberikan signal untuk turun, maka kita entry. Oke, kita cerita lagi candlestick yang lain. Yang hammer ini udah ngerti? Atau ada yang mau ditanyakan hammer? Lanjut ya, yang lain gimana yang lain? Ini kalau lagi mentoring diem, nanti kalau udah loss baru curhat itu kan sedih saya lihatnya. Halo, gimana yang lain? Ngerti nggak? Oke, kita cerita lagi yang ini. Ini adalah candlestick hijau, artinya naik ya. Ini kita cari warna hitam deh. Oke. Ini tidak ada shadow, full body candle. Tidak ada yang seperti itu, yang nggak ada ya. Nah, artinya tidak ada harga tertinggi dan terendahnya, ataupun perlawanan dari seller dan buyer. Ini full, buyer semua masuk. Artinya kalau teman-teman ketemu candlestick ini kan opennya di sini, ini open, ini close. Kalau ketemu candlestick seperti ini, teman-teman cari sell, cari posisi sell ke bawah, ini belum ada signal sama sekali. Tapi bisa jadi nggak mas, ini turun. Kemarin saya ketemu candlestick kayak gini, saya nge-buy juga nggak naik, malah dia turun jauh. Ya bisa jadi. Tadi saya bilang, ketika ini signalnya udah ada kenaikan dan seharusnya dia naik ke atas, tapi ada pemain besar, big trader, big apalah namanya, institusi masuk, uangnya banyak, kita mau ngapain? Siapa tahu ini candlesticknya pancingan. Pancingan biar para pemula atau trader retail mau masuk nge-buy banyak-banyak, harga udah naik, dia akan jual semua asetnya dan untung banyak. Ya kita nggak ada masalah. Makanya teman-teman harus atur resikonya. Sama kayak kita nonton bioskop teman-teman. Ketika filmnya keluar, terus harga tiketnya keluar, teman-teman mau nggak nonton? Misalkan filmnya ini, harga tiketnya 50.000, rela nggak hilang bayar 50.000 untuk nonton film tersebut? Kalau emang rela, teman-teman boleh masuk. Tapi kalau teman-teman, ini filmnya saya nggak tahu, nggak jelas juga, males lah nonton, 50.000 sayang nih, ya udah jangan masuk. Trading juga sama teman-teman kayak gitu. Kita cerita yang ini. Jadi kalau teman-teman ketemu ini tidak ada perlawanan sama sekali. Di sini tidak ada seller yang kelihatan, full bodinya hijau. Artinya market pada saat itu tidak ada pelemahan. Jadi kalau mau nge-sell kan kita nunggu pelemahan. Ya, makanya itu nggak ada pelemahan sama sekali. Ini namanya Marubozu. Kalau mau dicari namanya boleh. Saya juga nggak hafal semua namanya. Tapi ceritanya saya tahu. Oke. Kalau merah gimana? Merah sama. Kalau merahnya full body seperti ini, teman-teman, berarti tidak ada perlawanan sama sekali oleh buyer. Oke. Ini namanya Marubozu. Oke, kita cerita satu candlestick lagi nih. Sebenarnya candlestick itu hanya 3 yang perlu teman-teman tahu ceritanya. Ya, cerita di baliknya itu cuma 3 aja yang perlu teman-teman tahu. Yang seperti ini modelnya. Sama yang satu lagi tuh bodinya tuh ada di tengah sini. Oke, kita buat dia di tengah. Oke, sini. Oke, kita akan cerita tentang candlestick ini. Kelihatan candlesticknya teman-teman? Saya nggak nyalain 2 komputer soalnya. Takutnya terputus atau apa. Kelihatan ini? Ada yang tahu nama candlesticknya apa? Ini namanya hammer lagi. Ini doji teman-teman. Jadi doji itu bentuknya banyak. Ada yang kayak gini. Ada yang bodinya tuh nggak ada sama sekali. Nih bodinya tuh nggak ada sama sekali. Tipis. Kalaupun ada tipis gini. Nah, ini kita coba kita jelasin dulu. Oke.
Nah, ini menunjukkan keraguan dalam market, teman-teman. Kenapa ragu? Bisa teman-teman lihat. Harga tertinggi di sini. Harga terendahnya, ini merah ya. Merah berarti harga terendah di bawah. Sama aja sih, harga terendah nih, harga tertingginya di sini. Jadi transaksinya itu berhenti di tengah, teman-teman. Ada seller masuk nih sampai bawah sini. Bayarnya masuk lagi ke atas, makanya dia harga ada di sini. Yang membuat harga tertinggi buyer, yang membuat harga terendah itu seller, gitu aja gampangnya. Jadi buyer masuk lagi ke atas ini, dan di akhir sesi market ditutup di tengah-tengah sini, ditutup di pertengahan. Oke, kalau seperti ini artinya buyer dan seller sama-sama kuat. Walaupun bodinya merah, teman-teman, warnanya merah, ini menunjukkan keraguan di market. Pokoknya kalau teman-teman lihat pemberhentiannya doji atau bodinya kecil, ada di tengah lagi, atau di atas dikit lah, di sini-sini dikit, atau di bawah-bawah dikit, itu artinya buyer dan seller sangat kuat pada saat itu. Jadi kalau misalkan harga naik, lalu ketemu candlestick seperti ini di atas ini misalkan, ini teman-teman kalau mau nge-sell, nanti dulu. Bisa jadi ini isyarat untuk dia melemah candlestick ini. Di sini udah melemah, nggak ada lagi buyer mau masuk. Bisa jadi seperti itu. Tapi belum ada konfirmasi. Ini menunjukkan keraguan nih. Kalau mau nge-sell boleh-boleh aja, mungkin dia akan turun dikit. Bisa jadi seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan masuk dulu. Kenapa? Ini ragu, marketnya mau turun atau naik lagi. Karena di sini kan buyer sellernya masih draw 50 50. Kelihatan dari tailnya ini, dari shadow-nya ini yang teman-teman lihat. Shadow-nya dan berhentinya ketika sesi berakhir ada di tengah-tengah. Artinya masih ragu. Kita butuh satu candlestick lagi untuk menentukan bahwa ini layak untuk kita ambil turun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 3 candlestick itu dihafalin dulu jalan ceritanya. Nggak usah dihafalin sih, dipahami. Nah, jadi yang perlu teman-teman lihat adalah cerita dari candlestick. Kita akan lihat ke chart yang lebih yang real ya teman-teman. Atau saya kasih contoh satu dulu deh. Misalkan ada candlestick ini. Oke, kita buat sketsa. Saya akan nanya, apa teman-teman benar-benar paham atau enggak? Oke. Oke. Warnanya hitam. Ini anggap aja marketnya turun dan ke bawah ya. Lalu ketemu candlestick seperti ini. Apa yang kira-kira teman-teman akan ambil? Coba dijawab. Ada yang bilang buy, yang lain gimana? So, semuanya jawab yuk. Ya diam-diam yuk, semuanya jawab. Halo, yang lain? Apa yang mau diambil? Gimana? Siapa tadi tuh? Ayo semuanya jawab yuk, biar tahu nanti kalau salahnya di mana kita akan perbaiki. Kalau diem aja saya nggak tahu, apa yang ditangkap juga nggak tahu. Sebelum kita lihat di chart yang aslinya. Halo teman-teman. Ini lagi turun ini, kondisinya saya buat nih turun. Terus ke Oke. Yang lain gimana? Yang lain ini ada 2 candlestick udah muncul nih. Anggap aja di sini ada demand ya. Ini ada demand. Jadi sekali lagi teman-teman jangan modal candlestick doang, nggak cukup. Jadi teman-teman udah tahu dulu supply-nya di mana, demand-nya di mana. Ketika disentuh area itu, lihat candle apa yang kebentuk. Jadi ini anggap aja demand ya. Kan harga turun. Kita cari demand buat ngebuy. Ya. Harga turun, kita cari demand buat ngebuy dan muncul candlestick ini. Ini kurang besar nggak? Udah cukup lah ya. Kita coba. Kita besarin dulu. Oh, sorry. Oke. Nah, kita
kita akan ceritakan lagi. Nesi gimana, Nes? Paham? Sorry teman-teman, dia trader baru jadi harus saya tanya ulang-ulang. Oke, mikrofonmu kayaknya rusak itu. Oke, jadi teman-teman tadi kan sketsanya adalah tren lagi turun ya. Lalu muncullah si dua candlestick ini. Di candlestick pertama yang merah sini, walaupun bodinya merah ya, ingat lagi kalau udah muncul kayak gini, kalau ada tailnya, kalau ada shadownya, teman-teman lupakan warnanya. Oke, sekali lagi kalau ada tailnya cukup panjang dan signifikan, lupakan warna bodinya. Oke, tapi kalau tailnya atau shadownya itu kecil, nggak terlalu panjang, teman-teman boleh konfirmasi dari warna candlesticknya. Oke. Nah, di sini walaupun merah, kita yang menang itu tetap buyer. Kenapa? Ini zona buyernya cukup panjang daripada zona sellernya. Di candlestick 1 kita udah menemukan informasi. Oh, ini ada buyer masuk nih. Tapi kita belum cukup. Muncul lagi candlestick kedua. Ketika candlestick kedua muncul, buyernya full body, tidak ada tekanan sama sekali. Tidak ada shadow-nya, ya. Tidak ada shadow apapun, dan ini berada di tengah-tengah loh. Jadi ketutup. Ini harganya kan di sini nih. Tadi harga sellernya kan di sini yang candle merah tuh. Ada di tengah-tengah candle hijau, artinya ditutup. Kata si buyer ketika masuk, saya nggak peduli di mana harga terendahmu, saya nggak peduli di mana harga tertinggimu, saya mau beli semua barangnya. Jadi kalau di pasar, ini harga masker ada 100 rupiah. Nah, datang nih orang tajir masuk. Saya nggak peduli harga, saya ambil semuanya. Makanya ketutup semua harganya, teman-teman. Dia mulainya dari sini opennya, ya, dan close-nya di sini. Ini udah sangat-sangat signal banget buat kita bahwa oke, ada buyer, boleh kita masuk. Apakah pasti profit? Tentu tidak. Tidak ada yang pasti, tapi probabilitasnya tinggi dan kita akan ambil. Kan kalau kita punya kompensasi 30 euro. Oke, kita akan coba ke market real, teman-teman, ke trading view. Teman-teman boleh buka, boleh cari-cari. Kita lihat ya di market real biar kita nggak hanya cerita-cerita doang. Kita matikan moving average. Nah, kita ambil contoh yang di sini aja deh dulu nih. Kalau di forex, teman-teman, itu ada namanya stop loss. Jadi kalau stop loss itu lebih enak, kita ada punya range. Tapi kalau di binary option, kita punya namanya kompensasi. Itu fungsinya buat stop loss-nya. Contoh di sini, teman-teman. Ini adalah konfirmasi bahwa bearish para seller sedang masuk di dua candlestick ini. Oke, di dua candlestick yang ini. Mana tanda panah? Tanda panah. Nah, di sini candle yang ini sama candlestick yang merah ini. Oke. Kita lihat uptrend ya. Ya, naik ya. Naik. Udah tahu kan syarat naik itu seperti apa? Dia membentuk harga tertinggi yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Ini kan harga tertinggi di masa lalu. Lalu dia naik dan membentuk harga lebih tinggi lagi di masa depan. Ini zonanya lebih tinggi ya, tuh lihat. Di sini dan tadinya tuh di sini. Dan ketika dia koreksi ke bawah, itu dia belum mampu break harga terendah di masa lalu. Harganya di sini. Ini confirm naik ya di sini. Confirm naik, higher high, higher low, higher high gitu ya. Belajar itu kemarin udah saya terangin sih di pertemuan kapan itu. Nah, ketika dia naik, muncul candlestick ini. 1 dan 2 ini candlestick ini kita hilangin aja. Ini candlestick ini hijau dan merah ini. Ini ada kemungkinan turun, udah ada signal turun. Karena kenapa? Kenapa kok turun? Gak ada nih candlestick rejection atau apapun di sini, nggak ada. Tapi teman-teman boleh, ini namanya bullish engulfing dan seller berhasil masuk setengah body lebih. Ini setengah body lebih di sini dia. Nah, ini boleh jadi ada indikasi untuk turun. Tapi belum valid. Tapi udah boleh ngambil sell. Kalau di forex teman-teman boleh ngambil sell, stop loss-nya di atas ini. Tapi di binary option, teman-teman kalau candlestick seperti ini biasanya saya tidak ambil. Ambilnya adalah ketika dia naik lagi ke atas ini, dia naik lagi nih. Ini udah terjadi terus dia naik sedikit. Nah, pas dia naik langsung saya sell. Kenapa? Biar kita dapat pucuknya.
Dan kalau kita lihat di market, harga di sini naik lagi ya. Walaupun di sini turun, benar, ini ada konfirmasi turun, dua candlestick ini turun berhasil. Kalau kita entry di sini dua candle, itu udah berhasil teman-teman, udah profit. Tapi dia naik lagi kan, naik lagi ngambil nafas, dan baru dia drop cukup banyak teman-teman. Kenapa dia naik lagi? Karena emang ini supply-nya tuh yang ini. Kan teman-teman lihat supply and demand ya. Nah, supply-nya kan di candlestick itu. Jadi selama di range tersebut, teman-teman bisa entry. Itu kalau di forex. Kalau di binary option, teman-teman boleh entry tapi gunain kompensasinya. Kompensasinya tuh masuknya ketika balik lagi. Makanya walaupun di sini udah turun nih, teman-teman, saya nggak akan nge-sell dulu. Saya akan tunggu dia ada momentum ke atas lagi. Mas, kalau nggak ada momentum ke atas gimana? Ya udah lupain. Kita akan cari lagi. Kan kita mainnya time frame rendah, banyak sinyalnya. Kalau di forex, teman-teman udah bisa masuk. Kenapa? Entry-nya bisa di area yang sini. Stop loss-nya udah di area sini. Jadi selama dia tidak melewati area atas ini, teman-teman tidak akan loss. Nah, TP-nya terserah, cari demand terdekat. Boleh yang di sini. Jadi kalau teman-teman entry buy ataupun sell, lihat di atasnya tuh ada atap dan gentengnya sebelah mana gitu loh. Teman-teman mau terbang nih ke angkasa gitu kan. Di atas ada genteng. Lihat dulu berapa jauh. Kalau deket-deket aja ya udah jangan ambil lah. Sakit, kepentok, belum ada power, udah kepentok, turun lagi dia. Sampai sini ngerti teman-teman? Kalau kecepatan bilang ya. Halo? Halo? Halo teman-teman? Tes. Aman. Kita lanjut ya teman-teman. Ini pada kemana nih? Atau mau chat di sini juga boleh. Silakan yang mic-nya, mikrofonnya rusak. Saya lihat dulu. Aman nggak? Boleh komen, boleh nyalain mikrofon. Oh, Mas Sensen nggak ada, pantesan nggak ada yang komen lagi. Oke, nggak apa-apa Mas Sensen. Mas Iwan aman, Mas Iwan, Nesi aman ya. Candlestick itu nggak rumit teman-teman. Nanti kita akan belajar supply and demand yang harus kita ambil yang mana. Ada yang terbaru nih. Nesi aman, boleh diketik kalau mikrofonnya ini rusak. Oke, aman ya. Sip. Nah, kita bicara lagi. Ini kebetulan ada banyak model candlestick yang kita lihat tadi. Ini trennya naik ya, dari sini ke bawah naik kan. Naik. Dan kalau kita lihat di area sini, ada muncul 3 candlestick ini. 2 candlestick lah ya, yang kita jelasin tadi. Ada sumbu yang cukup besar kalau lihat di candlestick ini, teman-teman. Lihat tuh. Nih, yang saya kotakin ini. Candlesticknya sumbunya sangat panjang. Yang ini, candlestick yang ini. Artinya ketika marketnya naik, di sini ada keraguan. Dan sebenarnya tadi di sini kita udah dijawab kan, ada signal nih di sini turun. Dan dia coba naik lagi, di sini ada signal lagi nih. Ini ada keraguan market, kita tunggu seller masih menguasai, kita tunggu lagi di sini seller masih menguasai juga, teman-teman. Dan ketika di sini, nah konfirmasinya itu adalah harga terendah dari buyernya udah di break, harga terendahnya di situ. Kita coba tebalin. Tuh di candlestick yang hijau terakhir, yang ini, nah ini, sorry, ini. Nah, candlestick yang itu teman-teman, harga terendahnya tuh di sini, harga terendahnya, harga opennya, boleh di sumbu boleh, di sini boleh, tapi biasa saya ambil di open, harga open pertamanya candlestick hijau terakhir, harga opennya berhasil di break, itu syaratnya dulu. Dan ini candlestick yang mengebreaknya ini, candlestick ini. Nah di situ kita bisa ambil lagi posisi sell. Udah 2 konfirmasi kan, di yang di sini ya, yang candlestick ini bilang turun dan candlestick ini juga bilang turun. Artinya kalaupun di sini teman-teman mau walaupun di sini profit ya,
mau nge-sell di sini profit 2 candlestick, anggap aja loss, anggap aja loss, dia naik. Nah, kompensasinya adalah ketika ada konfirmasi lagi. Konfirmasi lagi di sini di candlestick yang ini. Dan kita sell. Dan kita lihat di kompensasi kita berhasil. Harga drop cukup jauh. Ya, harga drop cukup jauh. Kita cari contoh lagi. Kenapa di sini naik? Ini setiap satu candlestick itu bisa diceritain teman-teman. Binary option teman-teman bisa open posisi per candlestick. Terserah teman-teman mau 2, mau 1, bebas. Bisa. Dan di sini teman-teman bisa lihat kenapa ini naik. Lihat apa yang terjadi di candlesticknya. Yang ini. Nih, candlestick ini. Lihat sumbunya panjang ya. Sumbu panjang ketika market walaupun ini turunnya segini, ini dianggap turun juga teman-teman. Kalau binary option dari atas ke bawah situ turun, lalu muncul candlestick yang ini, sumbunya panjang tuh dari bawah sini sampai atas ini dan warnanya hijau lagi. Nah, di situ bisa konfirmasi untuk nge-buy. Kalau saya pribadi, kalau udah hammer kayak gini ya teman-teman, udah apa namanya, sumbunya panjang, ini saya tidak butuh konfirmasi lagi, biasanya langsung entry. Kalaupun loss, teman-teman lihat candlestick berikutnya tuh di mana. Misalkan candlestick berikutnya turun, jadi nggak jadi naik, dia turun. Kita buat warna merah. Kita buat warna merah. Oke. Nah, anggap aja berikutnya turun. Turun seperti ini. Teman-teman mau kompensasi? Boleh kompensasi, tapi lihat turunnya itu mampu ngebreak ini nggak? Harga low-nya nggak? Ini harga low-nya nih. Di sumbunya itu harga low ya, harga terendahnya. Kalau dia belum ngebreak harga low-nya, kalau dia ngebreak kayak gini, nah ini hati-hati. Ini bisa jadi yang ini signalnya false, salah. Artinya ada seller masuk, nggak jadi dia naik. Bisa jadi seperti itu. Karena di sketsanya adalah harga low-nya udah ditembus nih sama seller. Tapi kalau harga low-nya belum ditembus, harganya masih ada di atas ini, nggak berhasil nembus harga low, ini boleh kompensasi. Biasa saya akan kompensasi di area tersebut. Selama ada area demand-nya ya. Selama ada area demand-nya, saya akan kompensasi keduanya di situ. Kalau udah nanti kompensasi kedua juga masih loss, dia malah turun lagi. Contohnya di sini, dia turun lagi. Warnanya merah juga. Oke, di sini merah. Dia malah turun lagi teman-teman. Biasa kan ada kayak gitu. Terlalu besar, jadi gambarnya kayak gini. Dan ketika turun lagi, tadi udah kompensasi di sini malah harga turun kembali. Teman-teman kan saya bilang 3 kompensasi aja, jangan lebih. Kenapa? Karena ngejarnya itu nggak jauh. Kalau habis 3-3-nya itu ngejarnya nggak jauh, mulai lagi dari 1 itu ngulangnya nggak terlalu lama. Kalau modalnya besar, mau sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi saran saya tetap aja di 3. Kalau dia balik lagi, ngebreak lagi, malah ngebreak lagi ke bawah, kompensasi ketiganya jangan dikeluarin dulu. Jangan dikeluarin dulu, kecuali di area bawahnya tadi ketika dia turun ada demand misalkan. Ada area demand, boleh keluarin. Jadi teman-teman keluarin kompensasinya tuh pertama di area demand-demandnya kalau buy. Misalkan area demandnya di sini, lalu di sini lagi, lalu di sini lagi. Nah, jadi kalau harga drop, teman-teman punya pilihan, mau kompensasi di sini nge-buy. Ini kan kita cari posisi buy misalkan. Di sini nge-buy. Harga drop, tapi teman-teman baru ngedropnya sampai sini aja udah dikompen. Jangan. Tunggu drop lagi sampai demand sini. Drop sampai tengah lagi, salah, tunggu sampai demandnya lagi. Seperti itu teman-teman cara kompensasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan? Tanyain aja. Mana di sini cek? Silakan teman-teman yang mau ditanyain. Boleh, boleh.
Mhm. Sekali lagi di tes dan ukur. Tadi pas profit, itu profitnya berapa banyak, pas loss tuh lossnya berapa banyak. Kenapa? Karena ada hari dimana kita loss, ada hari dimana kita profit. Lah, siapa tahu hari ini kita emang bagian loss, dan kalau kita lanjutin strateginya sama nih ya. Kalau strateginya sama tapi time frame-nya beda-beda, terus teman-teman ketemu, oh di sini saya banyak winning nih time frame ini. Ya udah gunain itu. Tapi kalau time frame-nya ganti-ganti, strateginya ganti-ganti juga, nah saya nggak bisa ngomong tuh. Contoh, misalkan sekarang kita buka dulu deh marketnya. Kita buka market binary option-nya. Bentar ya, saya masuk ke akun dulu. Mas ini pakai apa, Mas Iwan? Brokernya? Pakai apa? Pocket option ya? Oke, saya buka pocket option, tapi sepertinya di situ sudah nggak ada dana semua. Saya tarik kemarin karena ada trouble, tapi nggak apa-apa, kita masuk ke pocket option. Kita masuk dulu. Kemarin siapa nanya? Mas Sensen kayak nanya. Kita masuk di pocket. Kalau di pocket itu ada settingan. Kalau mungkin Mas Iwan belum setting yang di sini nih. Bentar, kita masuk dulu. Pocket option kebetulan tidak ada dana real. Sistemnya sering gangguan nggak Mas Iwan sekarang di pocket? Masih aman ya? Mas, enaknya banyak ininya juga ya, 80% setiap pagi ada 80%-nya gitu ya asetnya. Iya, banyak seperti itu. Saya minggu ini baru trading di forex sama saham karena kebetulan BCA lagi split, jadi mau beli lumayan banyak. Jadi binary belum keurus lagi. Oke, ini saya udah kebuka, kita coba share screen. Kalau teman-teman mau investasi di saham, boleh tuh, BCA lagi harga murah di stock split sama mereka. Jadi harganya diturunin. Ini pocket option saya kelihatan. Mas Iwan kelihatan? Yang lain kelihatan? Aman. Nah, jadi di pocket option teman-teman, ini yang lain pada kemana, nanti hilang tuh. Halo teman-teman, ada 2 orang lagi nih. Kelihatan nggak pocket option? Nesi kelihatan, Nesi? Oke teman-teman, jadi ini di pocket option. Kalau Mas Iwan coba ini ya, coba main time frame. Pertama time frame di sini ya. Main time frame-nya sampai 5 detik pun ada. 10 detik, 15 detik. Kita anggap aja di 10 detik. Biasa main di 10 detik karena pengen cepet-cepetan. Dan di sini ini bisa disetting teman-teman. Kalau benderanya diklik, itu teman-teman bisa entry berdasarkan expired teman-teman sendiri. Kalau normalnya kan seperti ini, kita ngikutin M1, M2-nya itu udah ada waktu yang berjalan. Jadi kita nggak tahu tuh sisa berapa candle, susah. Bener nggak? Jadi teman-teman bisa klik benderanya di sini dan disetting mau berapa lama entry-nya. Saya misalkan main di time frame 10 detik. Saya butuh 3 candlestick aja deh yang mengikuti entry saya. Misalkan artinya saya butuh 30 detik. Karena kan satu candlenya 10 detik. Kita ubah jadi 30 sini ya. 30 detik. Artinya kita memprediksi 3 candlestick ke depan karena ini time frame-nya 10 detik. Kalau teman-teman time frame-nya lain silahkan disesuaikan. Ininya saran saya diklik nih, benderanya diklik, baru dipilih waktunya sendiri. Jangan ikuti waktu yang berjalan ini ya. Nanti susah teman-teman, nggak bisa prediksi. Jadi klik benderanya dulu. Nah, muncul seperti itu, time frame-nya dipilih. Kita akan coba analisa misalkan di sini. Ini area demand-nya di mana? Area demand-nya di sini misalkan nih. Ini kan area demand ya. Nah, ketika ini kebetulan candlestick ke bawah nih. Ini ada konfirmasi nggak? Tunggu, ini belum disentuh tapi dia ke atas. Bisa jadi seperti itu emang.
Makanya kalau udah konfirmasinya muncul di atas ini, teman-teman bisa ambil tuh, misalkan di situ, kita ambil. Walaupun demand kita belum kesentuh. Misalkan ini loss, teman-teman langsung siapin misalkan kompensasinya kali 2,5. Ketika harga drop lagi ke bawah dan muncul lagi konfirmasi, teman-teman boleh ambil di situ. Itu pilihan satu. Pilihan dua, teman-teman bisa ambil ketika di demand berikutnya. Demand berikutnya ada di bawah sini. Itu bebas pilihan teman-teman. Waktu berjalannya ada sini. 3, 2, 1. Oke, ketika loss seperti ini ada konfirmasi lagi, teman-teman boleh ambil ketika ke garis bawahnya lagi. Kita standby ambil di demand-nya aja. Jangan ketika ini bisa aja nih naik terus ke atas nih. Tapi kita kan nggak kompensasi. Ya udah nggak apa-apa, kita boleh ganti market atau tunggu dia nyentuh sini. Ini demand-nya belum kepanggil. Tapi di sini udah ada 2 kali jawaban. Ada 2 kali jawaban untuk naik. Bisa-bisa demand yang di bawah ini nggak kepanggil. Nah, itu teman-teman. Kalau ini udah naik terlalu banyak, saya akan lupakan ini, cari market lain untuk kompensasinya. Misalkan ini marketnya di sini. Ini nggak ketemu nih ya. Kita nggak ada supply demand-nya. Misalkan di sini. Di sini walaupun nggak ada supply yang kuat ya. Ini contoh aja teman-teman. Ini juga marketnya ranging. Teman-teman harus pandai dulu melihat tren ya. Kalau mau kompensasi lihat dulu. Ini kan kalau kayak gini saya kasih garis ya. Ini kan ranging. Marketnya belum jelas arahnya mau kemana. Ini saya kotakin. Dia berputar-putar aja di situ. Mau nge-buy juga trennya lagi nggak naik. Mau nge-sell juga trennya lagi nggak turun. Ya. Jadi pastikan trennya udah kebentuk dulu. Kalau mau main yang tren nggak kebentuk seperti ini, tunggu dia di atas atau di bawah. Kompensasinya mainkan TikTok aja, atas bawah, udah. Kita ambil contoh yang benar-benar kebentuk trennya. Ini emang sedang tren turun, tapi supply demand-nya nggak ada yang signifikan teman-teman. Adapun kecil di sini, di atas ini. Ini masih fresh, masih fresh. Kenapa? Karena belum disentuh. Harga ke bawah, teman-teman boleh tunggu. Lagi nunggu kayak gini, mau cari market lain juga boleh. Jadi kompensasinya tuh nggak mesti di satu market. Kalau supply demand-nya nggak disentuh ya udah, cari market lain. Nah kalau kayak gini, candlenya panjang kayak gini, biasa langsung entry tanpa konfirmasi. Kenapa? Biasanya nih haus dulu nih, ambil nafas dulu. Biasanya. Ini 3 candle sih, dikit banget. Nah ini konfirmasi munculnya di sini, rejection ini. Kita akan belajar formasi yang gagal sama formasi yang valid. Ntar saya minum dulu teman-teman. Nah, ini kompensasi kedua kan gagal nih. Di sini pun belum ada signal nih. Ini sketsa semua ya teman-teman. Kita belum entry beneran. Ini juga akun demo. Jadi di sini di candlestick yang ini benar ada panah nggak? Ini. Di sini saya tidak akan lakukan kompensasi lagi walaupun dia ke bawah. Biarin saya cari market lain aja. Kenapa? Di sini pertama rejection, lalu dia berhasil tembus. Tapi kalau kita zoom, ini belum ditembus loh candlestick ini ya. Harga terendahnya dari rejectionnya. Lalu makanya di sini satu candlestick ini tetap naik ke atas. Ke atas dulu. Ketika dia nggak mampu tembus yang harga tertinggi di sininya, di high yang candlestick rejection, dia tetap turun ke bawah 2 candlestick. Nah, di sini market ranging lagi. Kenapa? Belum ada kepastian turun naik. Makanya marketnya kayak gini. Marketnya tetap ranging di sini. Ntar saya hapus dulu biar teman-teman kebayang. Ranging di sini. Nah, ini malah diberi ke atas. Coba kalau teman-teman tadi lakukan kompen, habis kompensasinya. Belum ada jawaban, tapi biasanya teman-teman, kompen lah, bentar lagi jatuh juga. Jangan. Mending tunggu yang siap untuk dikompen di area mana. Nah kalau kayak gini kan di break tuh area sideways-nya. Di break ya udah dia ke atas lah. Kalau kita kompen habis. Jadi cara kompennya kayak gitu teman-teman. Dia udah nyentuh nih area supply kita. Terus kita loss. Mau kompen lagi kedua tapi belum ada jawaban di candlestick-nya. Area terendahnya juga belum di break gitu loh.
belum ada jawaban dari candlestick, ya udah kompensasinya kapan nanti ya. Misalkan seperti ini tapi nggak nampak supply nih, kita di sebelah sini nggak ada supply, mau entry sell ya jangan dulu, kalau udah kelihatan ada supply baru kita entry, seperti itu. Kita punya satu peluru lagi misalkan, ya udah cari pasar lain untuk ngabisin peluru yang terakhir. Ini contoh teman-teman untuk ngabisin pelurunya, kita kali 2,5 misalkan 60 ya. Di sini belum ada lagi, ya udah cari aja lagi sampai ada. Jadi kompensasinya nggak sembarangan teman-teman. Nah di sini ada areanya di mana aja di sini. Di sini areanya satu, di bawah sini. Teman-teman cari base tuh yang signifikan ya, yang candlesticknya ketika basing lalu melonjaknya itu cukup tinggi. Ini kan cukup tinggi nih, maksudnya candlenya tuh panjang. Nah itu yang teman-teman tandai. Kita dari entry pertama kan sembarangan tadi, kita nggak lihat base yang signifikan. Ini hanya contoh untuk kompensasi. Nah nanti teman-teman carinya tuh yang kayak gini. Ini di atas ada demand nih, ada rally base rally, tapi diambil nggak? Kalau saya nggak ambil. Kenapa? Ini kan base nih, rally base rally. Saya nggak ambil walaupun di sini naik 3 candlestick. Kenapa? Karena muncratannya nggak tinggi teman-teman. Candlenya pendek loh, ini loh, ini candlesticknya pendek. Tapi kalau lihat yang di bawah sini, candlenya cukup panjang, muncratannya itu cukup panjang. Itu yang kita tandain. Nah, kalau teman-teman punya 4 kompensasi, ya bebas, carinya tetap sama teman-teman. Ini kita tungguin aja. Ini udah peluru terakhir nih, teman-teman asal nih. Aduh dikit lagi nih, dikit lagi nggak masuk, udahlah hajar, jangan teman-teman. Tetap tunggu konfirmasi. Loss itu adalah bagian dari trading. Jadi teman-teman kalau loss ya udah biasa aja. Makanya saya bilang rela nggak bayar uang segitu untuk nonton misalkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi tunggu aja sampai benar-benar sesuai dengan rule entry-nya. Pada saatnya secara garis besar ya teman-teman juga akan profit kok. Kalau dilakukan terus-terusan dan kondisinya sama. Hari ini loss ya udah biarin aja. Tapi kalau binary option biasa saya tungguin sampai kondisinya profit baru saya close. Ini belum disentuh area demand kita. Biasanya kalau masih gini-gini terus, saya akan tanda ini di pocket option bisa ditandai nih bintangnya. Tandai bintangnya, dia muncul di sini, saya cari market lain dulu misalkan. Nah, di sini kan ada supply-nya. Ada 2 nih. Supply-nya, ini supply. Terus di atasnya lagi yang signifikan supply-nya di sini. Nah, ini kalau mau ada sisa 2 kompensasi, teman-teman boleh lakukan di situ. Kita tunggu ini udah masuk ke area supply kita. Apakah ada formasi dari candlestick-nya atau tidak ada. Oke. Ada konfirmasi ya, rejection ya. Biasa kalau rejection seperti ini saya tidak tunggu konfirmasi berikutnya. Tapi apakah profit? Ya belum tentu juga. Saya minum dulu. Oke, kita udah profit teman-teman. Kita lihat di sini di transaksi tertutup. Nah, lihat, ini hasil yang saya kemarin. Saya kalau sambil ngajar di gini teman-teman. Nah, jadi di sini tadi entry pertama di sini gagal ya. Entry kedua kenapa dibesarin? Ini buat yang baru masuk ya teman-teman. Itu adalah kompensasi dikali 2,5. Di sini loss lagi, artinya kita udah kehilangan 2 ya. Di entry ketiga, saya bilang siapin 3 peluru, kita udah profit. Nah, ketika profit ini, teman-teman kalau dikali 2,5, yang ini tadi loss, udah keganti plus ditambah profitnya. Jadi tidak perlu win rate yang terlalu tinggi, itu kompensasi. Makanya kan di sini nggak ada stop loss. Itu caranya. Untuk kompensasi dan mencari area entry-nya untuk kompensasi. Nah, lihat di sini ada area 2 area kita. Dan lihat candlestick-nya ya udah di situ-situ aja udah. Nah, masalahnya kita mau ambil mana? Area atas atau bawah?
Kalau jaraknya cukup lebar, misalkan kita mau nge-buy nih di area demand kita tadi, yang di sini nih. Ini areanya di sini ya. Nah, itu lihat, areanya kan naik turun di area supply dan demand kita. Kita bisa ngambil buy di sini, bisa berapa candle? 3 candle. Kira-kira jarak dari bawah ke atas ini 3 candlestick cukup nggak? Kalau cukup boleh diambil. Rule-nya bebas, yang penting supply and demand aturannya. Rule-nya bebas. Kalau saya pribadi saya lihat trennya. Kalau ini trennya apa nih? Mana teman-teman di sini? Saya hapus. Trennya apa nih sekarang? Ayo, halo. Mana nih? Ini trennya apa? Yuk jawab yuk. Nah, kalau udah profit kita balikin ke awal ya teman-teman. Ke entry awalnya berapa tadi? Terserah teman-teman mau mulai dari berapa. 1% dari modal boleh. Halo? Ini trennya apa? Yuk jawab yuk. Mana nih orang-orangnya? Ini trennya apa? Halo teman-teman, masih oke? Masih oke atau udah nggak oke? Oke, ini trennya apa nih? Teman-teman bisa gunain zigzag di sini ya, kalau belum paham melihat tren. Ini ada indikator zigzag dan di settingnya nggak usah diapa-apain. Klik aja zigzag. Saya kasih warna putih. Lihat zigzag ya. Tadi trennya turun. Tapi kalau kita zoom ke sini, kita zoom lihat zigzagnya, membentuk harga tertinggi yang baru. Ini pertamanya di sini dan keduanya di sini. Dan low ini tidak mampu menembus low yang bawah sini. Artinya ini konfirmasi untuk kenaikan harga berikutnya. Jadi yang kita cari adalah area demand, bukan supply. Walaupun dia di supply tetap turun naik turun, nggak apa-apa. Kita cari demandnya. Jadi area di demand kita tandain, kita marking. Demand 1 di mana, misalkan di situ gagal, demand 2-nya di mana. Ini apa gunanya? Untuk kita kompensasi. Nah, demand 3-nya di mana, ada lagi nggak? Kalau cuma 2 ya udah nggak apa-apa, tandain aja 2. Nanti cari yang kalau dua-duanya loss, kita cari ketiga di market lain. Ada yang belum ngerti untuk nentuin trennya? Nggak perlu indikator lain sih, zigzag aja, teman-teman bisa lihat tuh. Halo? Nggak ada yang tidur ya? Halo teman-teman, Nesi gimana, aman? Cari B silakan tanyain aja teman-teman. Lihat base yang demand di sini 3 kali dihantam-hantam tetap biasanya dia udah nggak kuat, turun ke demand berikutnya di bawahnya. Harga kan cuma gitu-gitu aja, supply demand di situ gerak-geraknya. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Loh, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada, kita tutup nih kalau nggak ada yang ditanya nih. Ketemunya lama loh, 2 minggu sekali loh. Dan mau tanyain cara nyari demand, supply yang bagus gimana, yang strong gimana. Kalau nggak ada tanyain, ya nggak, saya anggap ngerti sih. Ini marketnya OT sih. Ya, silakan. Candlenya doji. Oke, kita cari contoh candlestick yang sebenarnya teman-teman nggak boleh trading di area tersebut. Bentar, kita cari contoh dulu biar udah langsung ada bayangan. Bentar ya. Ini time frame 10 detik ya. Jadi biasanya banyak noise, tapi ini nggak ada noise karena marketnya OTC. Market OTC sama yang biasa itu teman-teman adalah OTC over the counter, itu marketnya broker. Kalau mau trading ya silahkan, tapi hati-hati. Kalau yang marketnya nggak ada tanda OTC-nya, itu adalah market, ya udah market sebenarnya. Teman-teman bisa cocokin di trading view sini. Tapi kalau ada OTC-nya, itu adalah namanya adalah over the counter, itu market dari broker. Jadi penawaran dan pembeliannya semua itu adalah broker yang nentuin.
kita nggak tahu apa bener-bener ada orang beli atau jual di broker tersebut, kita nggak tahu. Makanya dia kasih nama OTC market. Mau dipakai silakan. Kalau saya biasanya kalau OTC, saya lihat dulu supply and demand-nya tuh bener-bener bekerja nggak di sebelahnya lah, kita lihatnya. Oh, supply demand-nya bener-bener dibenerin gitu, maksudnya oke, berjalan, baru kita trading. Kita bicara yang tadi ya, candlestick yang harus dihindari. Ini belum ada contoh ya, belum ada yang harusnya teman-teman nggak boleh trading di area tersebut. Nah, ini dia noise. Nah, ini teman-teman kelihatan Mas Iwan. Nah, candlesticknya pertama kalau udah banyak tailnya atau shadownya, sumbunya itu teman-teman, kalau udah panjang-panjang, bodinya kecil-kecil, lupakan. Kenapa? Pertama, kalau teman-teman misalkan nge-buy di sini, nanti di endingnya itu ada aja slidingnya tuh, karena emang tailnya panjang-panjang. Nah, itu biasanya nggak usah diambil walaupun trennya jelas. Di sini trennya jelas, dia garisnya jelas. Tapi sumbunya terlalu banyak, teman-teman. Kita bener nih misalkan nge-buy, tapi bisa jadi ketika dia mau ke atas, turunnya tuh kencang dulu sehingga membentuk sumbu. Kayak gini nih, bentuk sumbu. Kita udah nge-buy di sini. Ini bener naik, tapi karena dia turun dulu ke bawah, waktu kita di sini habis, kita loss. Makanya kalau mau trading, pastikan sumbu-sumbunya itu kecil. Nggak ada sumbu bagus banget kalau sumbunya kecil-kecil, candlenya panjang-panjang gitu kan. Nah itu kayak gini, misalkan masih oke nih di trading kan. Candlenya panjang-panjang, sumbunya nggak terlalu banyak, ini masih oke. Terus kedua, teman-teman lihat dari pergerakannya. Kalau biarpun sumbunya kecil dan bodinya cukup panjang, tapi geraknya cepat gitu loh. Naiknya cepat, turunnya cepat. Nah ini jangan-jangan di situ. Nanti ada aja tuh ceritanya tuh, kurang 2 detik teman-teman di sliding. Jadi geraknya tuh yang normal aja carinya. Kita cari gerak yang normal. Nah, ini kan normal nih geraknya nih, turunnya oke. Ini padahal time frame 10 detik loh. Tapi geraknya smooth. Nah, ini trading kan silahkan. Oke, Mas Iwan, aman? Nah, pertama ketika trading yaitu benar tadi kata Mas Iwan, pertanyaannya bagus. Pertama, teman-teman sebelum melihat supply demand dan trennya, teman-teman pastikan candlestick-nya ini gimana, banyak doji, banyak shadow-nya, geraknya cepat atau gimana. Kalau itu gerak cepat, dojinya banyak, shadow-nya banyak, panjang-panjang, udah jangan trading, cari market lain. Kan nggak mesti trading hari itu juga, teman-teman. Seperti itu. Baru ketika hanya nih oke nih marketnya misalkan, cari supply-nya di mana, demand-nya di mana, dan trennya tren apa. Barulah trading. Ingat siapin 3 kompensasi. Kita tidak punya stop loss di binary option. Kalau di forex kan ada stop loss-nya, jadi kita mainnya per stop loss-nya itu ada ininya, hitungannya. Jadi meresikokannya segitu. Saran saya di sini mulai dari 1%. Misalkan di sini paling kecil kalau nggak salah $1. $1 itu 14 ribuan, jadi kalau 1%-nya berarti itu dari 1,4 juta. Teman-teman setidaknya punya modal 1,4 juta. Kenapa? Secara psikologi teman-teman aman, secara modal untuk covernya itu, cover kekalahannya itu lebih aman, lebih banyak lagi. Ada lagi pertanyaannya teman-teman tentang candlestick. Nanti ke depan akan kita bahas ulang-ulang kok, kalau teman-teman udah punya pertanyaan lagi. Halo yang dua, Aldo sama Nesi gimana? Nesi aman Nesi? Kita belum bahas breakout sih. Sebenarnya kita mau jelasin breakout area dan supply-nya. Nesi aman Nesi? Oke siap aman. Saya mau bahas satu materi dulu. Masih bisa nunggu 15 menitan. Ada cukup penting sih satu materi ini biar teman-teman besok trading ada pegangan. Boleh lanjut satu materi aja. Oke, jadi saya mau jelasin tentang breakout area teman-teman. Breakout area dan supply demand-nya kenapa bekerja di area tersebut. Nah, oke. Breakout area, ada yang tahu breakout area? Breakout area tahu? Atau nggak tahu? Halo? Mana nih suaranya? Saya hilangin zigzag dulu.
Udah tahu breakout itu apa? Maksudnya tahu? Halo teman-teman. Ini pada mana? Tahu breakout area? Nggak tahu ya? Ya, oke, itu benar. Ya. Oke, kita jelasin di gambar. Itu benar yang dijelasin Mas Aldo, tapi kita kombinasikan dengan supply dan demand. Kalau kita modal breakout aja, itu kita namanya price action. Price action itu saya tidak disarankan, walaupun trader banyak pakai, tapi saya menggunakan supply and demand, jadi itu hanya by patokan aja. Kita pakai Epic Pen di sini, biar bisa menggambar. Oke, Epic Pen-nya mana? Nggak muncul. Lama lagi Epic Pen-nya. Breakout area itu adalah di mana sebuah area yang ranging tadi, yang sebelumnya ranging di masa lalu, itu berhasil di break. Contohnya di sini, saya close dulu. Nah, ini bisa nulis. Oke. Contohnya di sini teman-teman. Misalkan di sini. Ini kan harga tadi di sini terus. Ini harga mantul di atas, berarti dia mantul di resisten, mantul sehingga kita tarik garis lurus. Nah, dia mantul di harga tersebut, dan ketika harga itu berhasil di break, artinya di break lah, di breakout ya. Ini ditembus harganya, maka area ini sudah menjadi support untuk di masa depan, di time frame berikutnya. Nah, break ini fungsinya apa sih untuk supply and demand? Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau price action biasanya area break kayak gini, ya kita tunggu retrace, tunggu ke bawah, ini baru kita buy, tunggu ke bawah kita buy. Sebenarnya dia ke bawah ini dia nyari demand, cuman trader price action itu tidak memperhatikan itu. Dia lebih ke satu garis seperti ini. Padahal areanya itu base. Itulah supply and demand. Nah, dia tunggu ke bawah sini, nah baru dia ke atas. Harga seperti itu. Kalau ke bawah sama. Ini tren yang bawah mana? Nggak ada tren bawah ya. Kita lihat tren yang bawah buat contoh. Ini contohnya di sini di atas ini. Ini kalau di break, ini resisten jadi support di masa depan. Kalau yang bawah, sekalian kita lihat apa fungsinya breakout dan apa. Nah, ini ada contohnya nih. Kebetulan sudah saya garis. Ini contoh yang tren turun, teman-teman. Ini area di mana harga mantul-mantul di harga tersebut. Nah, ya mantul dan di break. Nah, di sini kita udah berasumsi bahwa tren sudah mulai melemah, artinya kita cari sell. Sellnya di mana? Di area supply. Dan ketika balik ke atas, di mana dia supply-nya? Itu yang kita ambil. Jadi kondisinya ada dua. Kondisinya ada dua untuk mencari supply-nya. Pertama, di garis kuning ini, di break kan? Harganya di break. Breaknya di mana? Breaknya di sini, di candlestick merah ini, dan kebetulan di situ ada area supply. Makanya kita tandain areanya. Pertama ada kondisi break, dan kedua ada supply. Dan ketika seperti itu, ada kondisi break dan ada supply, ketika harga balik, teman-teman boleh tunggu konfirmasi boleh, atau mau langsung juga boleh. Sekali lagi dicatat. Nah, makanya harga berhasil drop. Drop, ya kan? Ini break. Dan di sini ada supply-nya. Makanya ketika harga balik, dia cuma nyentuh tipis, dia nggak berani masuk terlalu jauh karena itu udah kuat. Pertama ada breakout, kedua ada supply dan harga turun. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau cari buy, pastikan ada demand yang terbentuk di area breakout. Contohnya di sini. Dan lihat harga naik. Contoh nih saya ambil di sini. Kelihatan ya. Besarin bisa nggak? Nah, lihat di sini teman-teman. Pertama, di sini ada area yang di break. Astaga, besar banget. Oke, pertama di sini ada area yang di break ya. Ini di break dan lihat di sini ada demand. Ya, demand kita hapus. Areanya adalah rally base
rally, base, rally, base, rally terus. Ini adalah area demand kebentuk di area break, dan kita lihat di masa depan apa yang terjadi di garis kuning tersebut. Lihat aksi harga seperti apa, lihat cukup signifikan teman-teman, jauh. Makanya teman-teman nanti carinya adalah pertama ada area supply ataupun demand yang di mana dia adalah hasil dari breakout. Itu adalah satu strategi baru buat teman-teman. Jadi nggak semua area supply demand teman-teman ambil. Kalau mau main tanpa indikator, hanya pakai candlestick doang, teman-teman butuh itu. Pertama dia udah ngebreak. Ini walaupun cukup jauh, nih ngebreak dan ngebentuk area supply, demand, rally base rally. Dan lihat, udah berapa jauh dan dia balik lagi dan harga kenceng banget di sini. Sama di sini juga kenceng banget kan? Di sini kenceng banget karena areanya di breaknya di sini dan kebentuk supply. Di sini kebentuk demand. Yang pertama teman-teman cari break, dia udah ngebreak area belum? Ada yang di break dan kebentuk supply dan demand, ambil areanya. Mau tambahin candlestick boleh, mau tambahin indikator yang lain boleh. Kalau saya kosongan aja sih, kosongan kayak gini aja. Atau mau tambah zigzag boleh untuk melihat pergerakannya. Nah ini kan masih tren turun. Tapi kenapa ini mau naik loh? Kenapa naik? Ini kan harga tertingginya di sini. Ini ada indikasi mau naik. Kenapa udah sempat di break? Sempat di break dan di sini ada demand. Kalau demand ini berhasil naik aja gini, berarti udah konfirmasinya naik. Misalkan di situ, aduh kok nggak entry? Misalkan di situ, nah ini kan ada konfirmasi. Ini belum naik, belum ada konfirmasi, cuman di sini udah sempat di break dan di sini ada demand. Ada demand, teman-teman boleh ambil juga posisi seperti ini. Kalau mau buang-buang duit, bukan buang-buang duit, maksudnya mau cari entry yang banyak lah. Itu boleh diambil yang area seperti ini tanpa indikator apapun ya. Nah, kita profit teman-teman ya. Nih kita profit. Nah, kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Ini kita main di time frame 10 detik, ininya 30 second. Jadi dia cepat teman-teman. Kalau udah keburu apa namanya, suka yang cepat-cepat pakai yang ini. Time frame-nya tuh. Kadang saya sampai ke 5 second. Tapi itu butuh waktu lebih untuk menganalisanya teman-teman karena banyak noise. Nah, lihat ini di mana udah nggak dihargai, berarti dia akan cari demand berikutnya. Kompensasinya jangan di sini, di bawah sini jangan. Dia sebenarnya sudah habis. Tadi saya paksain di sini karena ada demand yang fresh, belum disentuh dan kita ambil 3 candle, alhamdulillah profit. Nah, untuk kompensasinya jangan di situ lagi, ini udah ditembus, udah balik lagi. Demand yang ini udah nggak kuat. Kenapa? Karena dia naiknya udah cukup panjang. Ini ibarat kata kalau dia beli masker, maskernya udah dibeli habis. Lihat kuat banget ke atasnya, udah habis, makanya harga drop lagi. Mencari harga masker termurah lagi di mana? Di bawah sini ada nggak? Kalau ada beli. Di bawah sini ada nggak? Kalau ada beli. Gitu aja terus harga. Oke teman-teman, itu aja untuk materi mentoring hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Aman semuanya? Mas Iwan udah aman ya?